Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru di hari ini. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru, hari yang Tuhan karuniakan buat kami. Tuhan, pada hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Revel Theodore dengan tema Memilih Salib Bukan Zona Nyaman. Nas diambil dari Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi, Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau disegarkan, mau disapa oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati menyambut perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah menawarkan jalan yang mudah untuk menjadi murid-muridnya. Tidak ada namanya jalan mudah. Justru dia berkata bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan berjalan di belakang dia. Aduh, kata-kata ini keras. Tapi ini adalah gambaran yang sejati dari kehidupan orang-orang Kristen yang ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri itu berarti menyerahkan keinginan pribadi yang mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sedangkan memikul salib itu bukan sekedar menerima penderitaan, tapi sikap rela menanggung dari konsekuensi iman kita kepada Tuhan. Bagi murid-murid pada saat itu, salib adalah simbol kematian yang paling hina. Artinya, Yesus meminta mereka siap apa tidak, kehilangan segala-galanya demi Dia. Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang, salib kita itu bisa berupa penolakan. Penolakan karena iman kepada Tuhan, godaan untuk kompromi dengan dosa, atau pengorbanan dalam pelayanan. Seringkali kita lebih suka memilih zona nyaman. Tidak mau repot, tidak mau tersakiti, tidak mau berbeda. Tetapi Yesus berkata jalan salib adalah jalan kehidupan. Maka memikul salib setiap hari itu berarti keputusan yang terus-menerus, bukan sekali-kali atau sekali aja. Ini mengingatkan kita bahwa iman itu bukan sekedar teori, tapi iman itu juga dibuktikan dengan tindakan nyata lewat keseharian kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memilih ketaatan di atas kenyamanan, kita sedang benar-benar ikut Tuhan. Maka hari ini ada satu pertanyaan yang bisa diajukan pada diri sendiri untuk kita refleksikan bersama. Adakah hal-hal yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan lebih memilih zona nyaman daripada Tuhan Yesus, daripada Yesus Kristus? Apakah saya, dan Bapak Ibu Saudara takut kehilangan posisi, takut kehilangan harta, takut hilang persahabatan karena iman yang berbeda? Yesus menegaskan bahwa siapapun yang berani kehilangan nyawanya karena dia justru dapat hidup yang sejati. Maka memilih salib itu mungkin tampak berat, betul berat. Tapi justru itulah jalan menuju kebangkitan, jalan menuju kehidupan
dan kemuliaan bersama dengan Tuhan kita. Tantangan buat kita. Beranikah kita keluar dari zona nyaman kita demi Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena dari Injil Lukas pasal 9 telah dibacakan, ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, terus berjalan di belakang Tuhan. Itu berarti kami tidak bisa lagi mengingat atau mementingkan ego kami, kenyamanan kami. Tapi kami harus selalu dalam posisi yang ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Sangkal diri demi ikut Tuhan adalah suatu jalan kehidupan. Itulah yang Tuhan firmankan, dan itulah yang kami belajar amini dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah ya Tuhan, kami memilih Tuhan di atas segala-galanya, di atas kenyamanan kami, di atas sakit hati kami sekalipun kami lebih memilih Tuhan, yaitu mau pikul salib, menyangkal diri, dengan berarti mengampuni, rekonsiliasi, mengasihi semua orang. Mohon Tuhan ajari kami cara memikul salib yang benar dan cara menyangkal diri yang benar, sambil ikut Tuhan. Mengingat bahwa salib adalah kehinaan, tapi menjadi suatu ajang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan semua dari kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Biarlah kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita menjalani aktivitas sehari-hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Sekalipun pikul salib itu berat, tapi ada sukacita di situ. Bahkan Yesus berkata tadi ya, ada kehidupan yang sebenarnya, jalan kehidupan di situ. Mari kita pikul salib. Semangat menyangkal diri, semangat memikul salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.